Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, diajarkan ilmu yang belum kita ketahui dan diberikan manfaat dari ilmu yang kita sudah pelajari. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang selalu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam setiap Jumat atau dalam setiap waktu untuk senantiasa kita selalu memperbaiki iman dan takwa kita. Selalu kita bekali diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menuju akhirat adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga perintahkan kepada umatnya untuk senantiasa selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita selalu bertaubat, kita mohon ampun kepada Allah, maka kita akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasannya manusia tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Pasti dalam keseharian mereka melakukan salah dan dosa. Maka daripada itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sama-sama saling mengingatkan untuk selalu memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seharinya beliau selalu mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Itu yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah, fa inni atubu fil yawmi ilaihi mi'ata marrah." Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya aku senantiasa dalam seharinya bertaubat kepadanya 100 kali. Ini Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau sudah diampuni dosa-dosanya. Beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa yang beliau lakukan. Lalu bagaimana dengan diri kita yang pasti dalam sehari itu pasti kita melakukan kesalahan dan dosa. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Bukhari, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsara sab'ina marrah." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah demi Allah bahwa sesungguhnya saya selalu mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya
dalam sehari lebih dari 70 kali. Ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mohon ampun atas kesalahan dan dosa. Tetapi kita ketahui Nabi SAW semuanya kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Adapun kita sekarang yang setiap hari kita melakukan kesalahan dan dosa, jangan sampai kita luput untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita mungkin baru mengucapkan istighfar setelah sholat 3 kali. Maka kita sambil pulang, sambil duduk, sambil berjalan menuju tujuan kita, ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Sembari kita mengingat kesalahan dan dosa kita. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Maka kita harus mempersiapkan mental kita, mempersiapkan tenaga iman kita, pikiran kita, fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan Ramadan, di mana semua amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah sejatinya seorang mukmin yang selalu memperbaiki dirinya, yang selalu menambah imannya dalam setiap harinya, menambah amal salehnya agar menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan bertakwa dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita, dan sekarang kita masuk pembahasan tentang al-isti'adzah, tahussunu min jami'il manhiyat wal mahdhurat wa fiha daf'u syubhat wasyahawat. Jadi memohon perlindungan atau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu akan melindungi kita dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan akan melindungi kita dari perkara yang syubhat dan syahwat. Nah, ini hikmah untuk kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita selalu membaca ta'awuz, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ketika kita membaca Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka setiap apapun yang kita ingin lakukan, selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari amal perbuatan kita ini tidak tahu apakah kita akan selamat dari godaan syaitan ataukah tidak. Ketika ingin kita melakukan sholat misalnya, maka kita juga diperintahkan untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun amal ibadah yang lainnya, tetap kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan perlindungan kita ini, kita akan dilindungi dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal ada kesadaran pada diri kita. Apakah ini ada contohnya ataukah tidak? Sehingga itu yang membuat kita ingin bertanya, apakah ini boleh atau tidak? Jika dibolehkan, maka kita lakukan. Dan itu sangat dianjurkan untuk kita amalkan. Kalau dilarang, maka kita tinggalkan. Ini salah satu hikmah diperintahkan kita isti'adzah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, la syakka anna man ista'adha billahi minasyaitonir rajim faqad istajara billahi wa atasama bihi min kulli manhiyat wal mahdhurat az-zahirah wal batinah. Tidak diragukan lagi bahwasanya setiap orang yang mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk,
maka dia telah diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala larangan, baik yang dilarang maupun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin. Ini Allah Subhanahu wa taala secara langsung akan melindungi kita. Maka setiap kita berpergian, baik yang arah kita itu telah sering kita tujukan atau belum pernah kita ke sana, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu dari tempat-tempat itu mungkin ya ada orang yang tidak suka dengan kita, ada orang yang hasad dengan kita, ada orang yang benci dengan kita, maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau kalau kita mau mengikuti contoh doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan makhluknya. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita baru datang ke tempat yang belum pernah kita datangi, ya, ataupun pernah kita datangi tapi sudah lama atau jarang kita datangi, maka baca doa ini. Kemudian innal musta'awidha billahi yatlubu minallahi azza wa jalla at-tahassun minal kufri wasyirki wal kibri wal ujub wal nifaq wal kadhib wal riya wa kullu ma yughdibu Allah azza wa jalla. Sesungguhnya orang-orang yang mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perlindungan dari kekufuran. Nah, ini dia. Ini lebih rinci lagi. Jadi ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran. Karena tidak ada yang menjamin kekuatan iman kita ini. Pasti akan ada waktunya goyah. Hanya orang yang senantiasa ya imannya merosot, turun drastis. Jadi ketika mereka ditawarkan untuk pindah agama, begitu cepatnya mereka pindah agama. Karena tidak ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan berpikir 1000 kali walaupun dalam keadaan susah. Walaupun dalam keadaan begitu banyak musibah yang menimpanya, ya imannya semakin kuat. Ya, bahkan dia semakin memperkuat amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran. Kemudian wasyirk, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik. Perbuatan syirik ini banyak sekali. Ada orang yang senantiasa minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada wali-wali, orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Atau bahkan mereka menggunakan alat-alat sebagai pelindungnya, baik itu keris, pisau, atau bentuknya yang lain, batu, kertas, atau bentuknya minyak wangi, atau ada yang diikat dari benang atau yang lain. Ini bentuk azimat yang mereka minta perlindungan kepada hal-hal atau benda-benda yang seperti itu, agar mereka dilindungi dari musuh-musuhnya. Dan ini hal yang salah, bahkan ini terjatuh dalam perbuatan syirik. Kemudian wal kibr, dengan kita memohon perlindungan kepada Allah, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat sombong. Karena manusia itu ya begitu cepatnya rasa angkuhnya timbul atau muncul dari hatinya. Ketika mereka disanjung, mereka begitu melayang dan tinggi kebanggaannya. Namun tatkala mereka dicela, mereka semakin merasa diri rendah sekali. Inilah manusia. Tetapi ada orang yang stabil, walaupun dia dipuji, dia tetap biasa saja. Bahkan dicela, dia tetap tenang saja. Karena pujian manusia, walaupun begitu banyak orang yang memuji kita, ya, tetapi kita
berbuat melakukan kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pujian itu tidak akan pernah ada gunanya. Banyak orang yang terkenal di atas muka bumi ini, namun terkenalnya hanya sekedar terkenal di dunia. Namun di langit sana tidak ada orang yang mengenal, tidak dikenali di langit. Ya. Namun ada orang yang tidak dikenal di dunia, sama sekali tidak ada yang tahu orang tersebut. Tetapi namanya selalu disebut di sisi para malaikat. Ya, salah satunya orang-orang yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa duduk dalam majelis ilmu. Inilah sifat manusia yang selalu timbul rasa sombong atau membanggakan diri kepada orang lain. Kemudian al-ujub, membanggakan diri tadi. Sombong, membanggakan diri, kemudian nifaq, ya. Perbuatan nifaq ini adalah perbuatan yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka menampakkan keimanannya di hadapan kaum muslimin, namun mereka benci terhadap kaum muslimin. Mereka tidak suka kepada ajaran Islam, namun mereka berpura-pura suka di hadapan kaum muslimin. Kemudian al-kadzib, berbohong, berdusta. Kemudian riya, ingin dilihat oleh orang lain dalam beribadah. Ini adalah sifat-sifat yang buruk atau yang tercela, yang mana kalau kita mohon perlindungan kepada Allah, maka kita akan dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang tercela tadi. Atau wa kullu ma yughdibullah azza wajalla, atau segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat kita salat. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bukan jalan orang-orang yang Kau murkai. Dan bukan orang-orang yang Kau sesatkan. Jadi murkai al-maghdub, orang-orang yang Kau murkai adalah orang-orang yang Yahudi. Al-dhalin adalah orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang Nasrani. Dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita mengikuti sifat-sifat mereka. Waliyazubillah. Walakin al-amr yahtaju ila ikhlasin wa sidqin. وبقدر الصدق والإخلاص يوفق العبد لاجتناب هذه المحظورات والمنهيات. Dikatakan di sini, tetapi perkara ini yang dibutuhkan semuanya adalah apa? Al-ikhlas wa sidqin, yaitu ikhlas dan jujurnya iman kita. Kalau kita tidak ikhlas, percuma amalan-amalan yang kita lakukan. Mau sesoleh apapun kita, dan sebanyak amalan apapun yang kita lakukan semuanya, tetapi kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya menjadi sia-sia. Karena kejujuran dan keikhlasan ini adalah yuwaffiqul 'abd ila ijtinabi hadhihi al-mahdhurat wal manhiyat. Dengan kejujuran dan keikhlasan ini akan menjadikan seorang hamba agar mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Masaibul Insan, wala syakka anna al-murad bil isti'adzah min al-isti'adzah at-ta'awudz min jami'il manhiyat wal mahdhurat, wa hiya imma min babil i'tiqad aw min babi a'malil jawarih. Jadi disebutkan dalam kitab Masaibul Insan, yang mana di sana disebutkan tidak diragukan lagi bahwasannya yang disebut dengan al-isti'adzah atau yang dikatakan dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh bentuk larangan Allah dan seluruh bentuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kaitannya dengan akidah atau keyakinan, atau kaitannya dengan amal saleh. Ternyata keyakinan kita ini juga perlu kita
mohon perlindungan kepada Allah. Yang tadi saya katakan, jangan sampai iman kita goyah, keyakinan kita goyah. Jadi dengan kita minta perlindungan kepada Allah, jadi keyakinan kita ditetapkan dalam Islam. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita suatu doa yang sebagaimana yang disebutkan oleh Ummu Salamah, bahwasanya Nabi SAW memperbanyak doa tersebut. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini di atas agamamu. Ini keyakinan. Ini adalah keyakinan. Jadi kita minta kepada Allah agar keyakinan kita tetap di atas Islam. Bayangkan Nabi sudah mohon ampun setiap hari 100 kali. Dalam riwayat yang lain 70 lebih. Setelah itu beliau minta ketetapan hati, ya, imannya di atas agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pun diceritakan oleh Ummu Salamah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa ini. Saking seringnya didengar untuk membaca doa ini. Bahkan para ulama menganjurkan kita untuk membaca doa ini ketika kita dalam sujud akhir. Ya, dalam sujud terakhir kita baca doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang bolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas Islam. Ini kaitannya dengan keyakinan. Lalu kaitannya dengan amal saleh, ya apapun bentuk amal saleh, kita minta perlindungan kepada Allah agar amal saleh kita istiqomah. Ketika kita mau salat, membaca Al-Quran, bersedekah, atau amal saleh yang lainnya. Ya, nah ini harus kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal i'tiqad fil hadis, berkaitan dengan keyakinan. Disebutkan dalam hadis, iftaraqa ummati ala 73 firqah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Jadi umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kata Nabi SAW, kulluha finnar, semuanya dalam neraka jahanam. Nah, ini diancam oleh Allah Nabi SAW. Semua dalam neraka jahanam. Jadi yang 73 golongan itu semua masuk neraka. Tetapi ada pengecualian dari Nabi SAW. Illa wahidah. Cuma satu yang selamat. Nah, dari 73 ini masih banyak lagi cabang yang lainnya. Tapi yang Nabi SAW katakan cuma satu yang selamat. Kata Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu orang-orang yang mengikutiku dan para sahabatku. Cuman itu aja yang dikatakan selamat oleh Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain adalah wahwal jamaah, yang mengikuti para jamaah yang berada di atas ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 73 golongan tersebut. Kalau di mana sekarang 73 golongan itu? Nah, ini banyak sekali. Ya, banyak sekali perpecahan umat Islam ini. Tetapi kita yakin ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dan sahih hadisnya, kita amalkan. Itu yang diperintahkan dan itu yang dianjurkan untuk kita amalkan. Ya. Maka dari 73 golongan itu, ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW, sebagian besarnya mereka masuk neraka jahanam. Maka dikatakan oleh ulama, mausufatun bil aqaid al-fasidah wal madhahib al-batilah. Ini disifati orang-orang atau kelompok-kelompok yang begitu banyak ini disifati dengan akidahnya yang rusak, keyakinannya yang rusak, bahkan mazhabnya yang rusak. Bayangkan, ini jamaah, ini bentuk keyakinan saja kita sudah minta pertolongan kepada Allah agar jangan sampai kita melenceng dari ajaran Islam, agar jangan sampai kita mengikuti kelompok-kelompok yang tidak mengajak kita ke jalan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam penyampaian saya yang lalu pernah sampaikan satu hadis yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggariskan suatu garis lurus, ya, garis yang lurus digariskan oleh Nabi SAW. Kemudian setelah menggarisi
garis yang lurus tadi di samping kanan dan kirinya, beliau garis yang banyak. Ya, ibarat seperti tulang ikan. Ya, garis yang banyak sebelah kiri dan kanan, banyak sekali. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa hadza siratun mustaqim, fattabi'uh. Ini jalan yang lurus, maka ikuti jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan yang banyak. Jadi jalan yang lurus hanya satu yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan kalian mengikuti jalan yang banyak ini. Kenapa kalau kita ikuti jalan yang banyak? Fatafarraqa bikum an sabili. Kalau kita mengikuti jalan yang banyak ini yang akan memecah belahkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya sekedar keyakinan yang rusak dan mazhab yang batil. Bahkan dikatakan oleh penulis di sini, mereka akan terjatuh dalam zat-zat Allah Subhanahu wa taala, melenceng dalam zat Allah, dalam sifat Allah, dalam hukum Allah, perbuatan Allah dan nama-nama Allah. Iya, bahkan ada yang mengatakan ya Ar-Rahmanu ala arsyistawa, bahwasanya Allah berada di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Ini keyakinan. Al-Quran mengatakan bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy, tidak kemana-mana, posisinya tetap di atas arsy. Nah, ini Al-Quran yang menyampaikan kepada kita. Namun di antara para pemecah umat Islam bahwasanya ada yang mengatakan Allah itu di mana? Di mana-mana. Banyak dong Allah itu kalau dalam pikiran kita. Wah, ini diguncang keyakinan kita, Pak. Nah, ini adalah syubhat. Ya, syubhat. Ya, diguncang keyakinan kita. Oh, benar berarti kalau Allah di mana-mana, nanti kalau yang di Kalimantan ada lagi Allah, kemudian di Saudi sana atau di negara mana. Ini pikiran kita sebagai manusia bercabang. Jadi. Tapi kalau kita yakin Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Lalu bagaimana dengan dalil yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bahwasanya Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Jadi ini menunjukkan Allah di mana-mana. Wah, digoncang lagi pikiran kita. Ya, ternyata tafsiran para ulama kaitannya dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tahu bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah tahu. Apa Allah tidak tahu di atas muka bumi ini? Dari segala perbuatan hambanya Allah tahu. Dari segala bisikan dalam hatinya hambanya Allah tahu. Bahkan disebutkan semut hitam berada di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Allah Subhanahu wa taala tahu. Kita bisa lihat tidak bisa. Karena ilmu kita terbatas. Ketika dihalangi oleh tirai, kita tidak bisa melihat lagi apapun. Terhalang tembok, kita tidak bisa melihat apapun lagi setelah di belakang tembok itu. Apapun yang tertutup, ya, tidak bisa kita lihat. Terbatas penglihatan kita. Adapun Allah Maha melihat atas segala. Allah Maha mengetahui atas segalanya. Allah Maha mendengar atas segalanya. Ini kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman, yang berada dalam keyakinan yang benar, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, mereka akan percaya ini. Tetap berarti keyakinan kita Allah bersemayam di atas arsy. Pengetahuan Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah Subhanahu wa taala, semuanya Allah tahu. Tidak ada yang tertutup semuanya. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis. Ya, makanya jangan terlalu memikirkan hal itu. Takutnya kita yang lemah iman kita, waktu itu saya pernah sampaikan, jangan sampai siapa yang menciptakan Allah. Ini yang keluar dari mulut kita, jangan sampai. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tumbuh-tumbuhan, manusia, bumi, matahari, langit, bulan diciptakan oleh Allah. Jangan sampai muncul pertanyaan dalam hati kita, dalam pikiran kita, lalu yang menciptakan Allah siapa? Ini yang berbahaya. Ya.
Maka kita mohon ampun kepada Allah atas pikiran-pikiran kita tidak sampai kepada hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup beriman saja, imani sudah. Yakin bahwasanya Allah ya Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Kemudian bahkan bukan hanya dalam zat Allah, bahkan dalam masalah yang lain. Ya, baik dalam masalah kekuasaan, masalah takdir, masalah takut, masalah tempat kembali kita, masalah janji-janji atau ancaman, bahkan nama-nama dan hukum-hukum dan bahkan kepemimpinan. Ini jangan sampai menggoyahkan keyakinan kita semua. Ya, makanya kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai keyakinan kita ini tergoyahkan oleh hal-hal yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan wala syakka anna qaulana a'udzu billahi minasyaitonir rajim yatanawalul isti'adzah fi jami'i tilkal anwa. Tidak diragukan lagi bahwasanya kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Itu akan menjadikan kita perlindungan dari segala macam bentuk apa tadi? Perbuatan buruk tadi. Ya, min jami' tilkal anwa. Maksudnya perbuatan-perbuatan yang buruk tadi. Perbuatan kufur, syirik, nifaq, berbohong, berdusta. Kemudian apa lagi? Riya, ujub. Nah, ini kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan seperti itu. Wal isti'adzatu minasyai' la tumkinu illa ba'da ma'rifati qubhihi. Dan memohon perlindungan dari sesuatu tidak akan mungkin kecuali apa? Setelah kita mengetahui perbuatan itu buruk. Ya. Misalnya kita berlindung agar jangan sampai terjatuh dalam perbuatan syirik. Termasuk riya. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari perbuatan riya. Aku berlindung kepadamu, jangan sampai hati hamba ini terjatuh dalam perbuatan riya. Sadari itu. Langsung kita mohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan riya. Karena riya itu adalah perbuatan syirik kecil. Kalau semakin sering kita riya dalam beramal saleh, maka semakin banyak dosa syirik kita. Nah, ini bahkan disebutkan oleh para ulama tentang kaitannya doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Adam, ini sedikit bercerita, ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam diusir dari surga, yang posisinya pada saat itu berada di surga. Beliau hanya ditegaskan satu larangan. Jangan dekati pohon khuldi. Udah, itu aja. Hanya satu larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dekati pohon ini. Karena akan besar menjadi masalahnya akan menjadi besar. Ternyata iblis pun berusaha menggoda Nabi Adam alaihissalatu wassalam agar melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jika mungkin, ya ini kita kembalikan kemungkinan ya, mungkin jika atau sekiranya Nabi Adam alaihissalatu wassalam mengetahui doa tentang isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah, mungkin beliau akan mohon perlindungan. Tapi dengan dorongan iblis ini semakin kuat dan semakin berani Nabi Adam untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan rayuannya yang begitu indah syaitan ini, ya bisikannya, sehingga Nabi Adam alaihissalatu wassalam pun ya tergoyah, maksudnya kalah dengan bisikan syaitan tersebut. Akhirnya beliau pun memakan pohon khuldi tersebut atau buah khuldi tersebut, larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ya, akibat dari perbuatan Nabi Adam yang melanggar satu kesalahan, satu larangan Allah Subhanahu wa taala ini,
Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari surga. Bayangkan Pak, cuma satu kesalahan. Nah, sekarang kita ada berapa kesalahan yang kita lakukan? Banyak sekali kesalahan yang kita lakukan. Kemudian kita mohon, minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah hamba surga ya Allah. Nabi Adam melakukan satu kesalahan, dikeluarin dari surga. Tetapi kita minta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Hikmahnya apa? Lihat. Hikmahnya adalah setelah melakukan kesalahan ini, Nabi Adam tidak putus asa. Apa yang dilakukan? Langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahannya. Mengakui diri ini adalah berbuat salah ya Allah. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana. Ini doa Nabi Adam. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Beliau langsung mengakui diri kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa menyalahkan siapa? Tanpa menyalahkan iblis. Padahal yang menggodanya untuk memakan buah holi itu siapa? Iblis. Berarti Nabi Adam tidak menyalahkan iblis. Tetapi siapa yang dia salahkan? Dirinya. Langsung menghadap Allah. Mengakui kesalahan. Ini yang harus kita lakukan. Syukur Nabi Adam berdoa langsung mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Itu yang akan membuat kita akan kembali kemana? Ke surga. Itu yang akan membuat kita kembali ke surga. Mana lanjutan doanya? Lanjutan doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Disebutkan oleh para ulama di antara perkara yang akan memasukkan hamba ke dalam surga cuma dua hal. Apa itu? Ampunan dan rahmat Allah. Di sini Nabi Adam minta ampun enggak? Wa illam taghfir lana. Ya Allah, jika engkau tidak mengampuni kami atas kesalahan yang kami lakukan. Satu kesalahan tadi. Wa tarhamna, dan jika engkau tidak merahmati kami, tidak mengasihi sayangi kami, ya, atas perbuatan yang kami lakukan tersebut, lanakunanna minal khasirin, maka kami di atas muka bumi ini akan menjadi orang yang merugi. Merugi kita jamaah sekalian. Bersyukurnya Nabi Adam meminta ampun kepada Allah. Kemudian apa? Allah kabulkan doanya Nabi Adam. Tapi syaratnya tetap di atas muka bumi. Tidak bisa balik lagi ke surga. Kapan kita balik ke surga? Setelah hari kiamat. Kita tunggu hari kiamat dulu, Pak. Ya. Lalu iblis juga dikeluarkan nggak dari surga? Dikeluarin dari surga. Dua-duanya keluar dari surga tadi. Nah, kalau iblis apa yang dia minta? Tadi setelah dikeluarkan dua-duanya, Nabi Adam minta ampun, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang iblis apa yang dia minta? Minta ampun atau apa? Iya, dia minta ditangguhkan umurnya. Qala fa'inzirni ila yaumi yub'atsun. Dia cuma minta satu. Ya. Oke lah, dikeluarkan dari surga, enggak apa-apa. Ya, tapi cuma minta satu ya Allah. Apa itu yang meminta? Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya. Hidupkan kami sampai hari kiamat. Itu permintaannya iblis. Dikabulin enggak sama Allah? Dikabulin. Qala fa innaka minal munzirin. Allah katakan, ya sudah, kalau itu yang kamu mau. Kalau itu yang kamu mau, saya berikan kamu kehidupan sampai hari kiamat. Tapi yang saya lakukan dalam hidup saya ini, ya Allah, rasa dendam saya kepada Nabi Adam, kemudian kepada anak keturunannya. Saya akan tetap ganggu mereka. Ini dia doanya. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari kiamat saya akan mengganggu manusia. Karena apa? Karena masih ada dendam kepada Nabi Adam dan anak keturunannya. Makanya dilanjutkan dalam ayatnya, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin."
Ya, akan kami datangi mereka satu-satu dari arah depan, belakang, kanan, kiri, ya, sampai engkau tidak akan mendapati dia hamba-hambamu bersyukur kepadamu. Ini janjinya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengganggu anak Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nah, ini usahanya syaitan akan berusaha untuk mengganggu kita. Maka Allah ajarkan kepada kita, kalau kalian ingin diselamatkan dari godaan syaitan dalam melakukan perkara-perkara yang dilarang dan diharamkan oleh Allah, baca doa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan yang terkutuk. Sederhana doanya jemaah sekalian. Tapi kalau kita yakin dan kita coba berusaha agar kita terhindar dari segala bentuk kesalahan, bentuk larangan, bentuk yang diharamkan oleh Allah, insya Allah kita akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang malas-malas sholat, baca doa ini. Rasa malas muncul pada diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insya Allah akan ada motivasi dan semangat baru lagi. Ya, yang malas baca Quran, coba lagi baca doa. Ya, ya minimal kita baca 1 halaman atau setengah halaman, nggak ada masalah. Yang penting kita berusaha dulu. Ya, kalau ada rasa lelah, ngantuk, capek, istirahat. Bangkit lagi, bangun lagi, baca setengah lagi, dapat 1 halaman. Nah, ini yang harusnya kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan, ya, fadhahara anna qaulana a'udzu billahi mushtamalun ala ulufi minal masail. Ya, maka dari sini, ya, terlihat kalau kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ini maknanya a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, mushtamalun atau mustamilun, yang mencakup atas apa? Ala ulufin minal masail, dari 1000 atau beribu-ribu masalah. Ya. Jika ada masalah pada diri kita, kita mohon perlindungan kepada Allah pada masalah tersebut supaya dihilangkan pada diri kita. Beribu-ribu masalah. Apapun permasalahan kita dalam hidup kita ini, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Dalam sebutan yang lain, a'udzu billahi mustamilun ala 10,000 au azid au aqal minal masail al-muhimmah. Ya. Aku berlindung kepada Allah, ya, yang mencakup 10.000, ya, atau lebih dari 10.000 masalah, ya. Au aqal, atau kurang dari 10.000. Ya. Ini maksud dari doa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, ya, yang berkaitan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon perlindungan. Di sini maksudnya adalah perlindungan, nasta'in maksudnya adalah apa? Al-i'tisam. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti dari al-i'tisam? At-tamassuk bima ya'simuka wa yamna'uka minal mahdhur wal khawf. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah atau berpegang teguh kepada perlindungan tersebut agar kita dijauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah, wal khawf, dan sesuatu yang kita khawatirkan. Apapun bentuk kekhawatiran kita, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa madarijus sa'adah dunyawiyah wal ukhrawiyah. Di antara kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa itu kebahagiaan dunia dan akhirat? Yaitu al-i'tisam billah. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal i'tisam bihablihi.
memohon perlindungan dengan tali agamanya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita memahami agama ini, kita bisa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya. Wala najata illa liman tamassaka bihataini al-asamatain. Tidak akan ada orang yang diselamatkan oleh Allah kecuali orang yang berpegang teguh kepada dua perkara ini. Itu mohon perlindungan kepada Allah, dan sebagaimana kita mohon perlindungan agar kita memahami agama ini. Dengan kita memahami agama itu, bisa kita mengamalkan suatu amalan yang baik dan benar. Nah, itu dia penyampaian tentang memohon perlindungan kepada Allah ya, dengan segala larangan atau dari segala larangan atau haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari fitnah syubhat atau syahwat. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Insyaallah bulan Ramadan tidak ada kajian lagi atau gimana? Tibur ya. Insyaallah. Tidak ada ya. Ya, insyaallah nanti kita tunggu konfirmasi dari pengurus. Jika libur ya tidak ada masalah. Manfaatkan waktu tersebut untuk memperbanyak tilawatil Quran. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling terpenting adalah semoga kita berjumpa dengan bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan, dan kita bisa memperbanyak ibadah kita di bulan tersebut. Insyaallah pertemuan kita akan lanjutkan di pertemuan kita yang akan datang atau selanjutnya, kita belum tahu kapan. Insyaallah ini dia hal yang saya bisa sampaikan. Oh, insyaallah ada pertanyaan. Selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sedikit nih. Kalau mau tidur itu masih duduk. Iya. Nah, sekarang kita laksanakan. Misalnya saya ngambil dulu mau sholat, mau tidur. Tapi antara kita ngambil dengan sholat itu kan ada jangka. Dan di antara itu ternyata kita buang angin. Tadi Bapak mau sholat, maksudnya sholat? Mau tidur. Di antara sholat dengan jarak tidur. Itu kan kita misalnya buang angin, kan berarti batal sholat. Sholat maksudnya. Jadi apa harus diulang? Maksudnya belum paham. Wudu. Buang angin. Ya, kalau Bapak wudu lagi nggak ada masalah, lebih baik. Batal wudu lagi, kan di sini saya lihat tadi, saya baca 7 amalan harian, ya. Memelihara wudu, di antaranya adalah menjaga wudu. Makanya Bilal kenapa dikatakan penghuni surga yang didengar terompahnya oleh Nabi SAW, karena beliau menjaga wudunya. Setiap batal langsung wudu. Ya, keyakinan dalam masalah wudu ini juga harus bisa kita yakini dengan sebenar-benarnya. Karena dalam kaidah usul fiqh dikatakan ya, al-yakin la yazulu bisyak. Dengan keyakinan itu ya, yang ragu pun tidak akan bisa kita maksudnya jadikan patokan gitu. Yakin wudunya, masih yakin wudu saya. Misalnya tadi pagi atau tadi sebelum subuh saya sudah wudu. Ternyata belum batal, sampai jam 9 pun belum batal. Masih bisa saya lakukan sholat duha. Yakin wudu saya belum batal. Karena apa? Saya iktikaf di masjid, maksudnya berdiam diri di masjid sambil baca Al-Quran. Yakin wudu saya belum batal. Bisa nggak melaksanakan sholat duha? Bisa. Wudu itu lebih kuat hukumnya dibandingkan tayamum. Kalau tayamum misalnya nggak ada air sekarang,
Udah itu tayamum. Bisa kita pakai untuk sholat. Tetapi nanti ternyata beberapa menit kemudian keluar air. Ada air. Udah. Apa namanya? Tayamum kita yang tadi menjadi batal. Segera kita ambil air wudhu, kemudian kita sholat lagi. Ataupun kaitannya dengan wudhu, apa namanya? Bapak tadi merasa yakin dengan batalnya wudhunya, ya sudah silahkan ambil wudhu ambil air wudhu lagi kembali. Ya, tapi kalau Bapak dalam keadaan tertidur pulas, sudah. Kalau sudah tertidur pulas, nggak bisa kita tahu itu batal wudhu kita atau tidak. Karena termasuk di antara membatalkan wudhu juga adalah tertidurnya seorang dalam keadaan pulas, tidak sadarkan diri. Makanya kalau lagi sholat Jumat, merasa diri tidurnya pulas sampai ngorok, ada nggak? Ada. Suruh wudhu tuh orang lain. Ya, karena sudah nggak sadar diri dia. Apalagi disebutkan oleh para ulama fikih sambil nyender, sambil dengarkan khotib, tidur lagi, ngorok lagi, Pak. Bangkitkan dia, wudhu sana. Ya. Jadi maksud saya juga begini Pak Ustaz. Misalnya untuk tadi kita ulangi lagi Pak Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Kita tidur, kan jadi pulas itu kan batal lagi. Baru tadi saya sampaikan. Baru tadi saya sampaikan, Pak. Jadi maksudnya kalau Bapak udah wudhu, kemudian tidur, dan pulas tidurnya, batal lagi, ya sudah, ada apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting kita sudah lindungi diri dengan wudhu. Iya, terakhir amalan kita ketika kita mau tidur itu apa Pak? Wudhu. Nggak ada lagi aktivitas lain maksudnya. Iya. Udah selesai masalahnya. Madhab yang batil gitu, madhab yang batil. Adakah madhab yang batil? Nah ini saya berpikir bahwa seorang berkeyakinan karena kiainya menyatakan gini dilaksanakan. Kalau diberitahu jangan sok merasa benar sendiri gitu. Betul. Ternyata dia punya kiai yang mengajarkan. Apakah ini termasuk yang tiga golongan? Yeah. Tadi yang disebutkan pada yang batil penjelasan. Jadi mazhab batil ini maksudnya ada beberapa kelompok-kelompok yang ya bahkan membaiat ya, murid-muridnya. Ada suatu para kiai atau tuan guru atau pembesar ulama ya yang ikut kajian hanya muridnya itu saja. Dibaiat sama mereka. Nanti apapun yang disampaikan kiainya, mereka harus mengikutinya. Bahkan ya makanya kita katakan mazhab yang batil ini adalah selama mereka melenceng dari Al-Qur'an dan hadis. Bahkan keluar dari ijma para ulama, keluar dari kesepakatan para ulama. Nah, ini adalah mazhab yang batil yang tidak boleh kita ikuti. Karena contoh-contoh dari mazhab yang batil ini sangat-sangat terlihat sekali, ya. Kalau kalian datang ke kuburan minta seperti ini, kalian bawa seperti ini, maka doa kalian akan dikabulkan begini. Itu contoh-contoh sederhana ajakan kiainya. Ya, nanti kalian ke kuburan kiai ini minta kepadanya. Atau saya bahkan pernah dengar kajian itu kajian sufi, nggak sengaja saya duduk, saya dengerin aja. Ternyata yang disampaikan adalah apa? Kalau kamu mau ketemu kiai ini, sebelum ketemu kamu harus bikin perjanjian dulu. Apa perjanjiannya? Sebelum tidur kamu harus baca Fatihah sekian kali. Nanti setelah itu kamu akan diberitahukan dalam mimpinya dan itu akan dikasih tahu langsung alamat kiai tersebut tanpa harus meminta melalui handphone dan langsung kamu tahu alamatnya. Masuk akal nggak Pak? Nah, kalau kita kan Pak kirim alamat rumahnya, share lokasi. Nah, ini masuk akal Pak ya. Karena langsung kita cek di aplikasi atau di map. Kita langsung bisa lihat. Kita langsung melangkah, tahu arah ini tujuannya. Nah ini sekarang kita baca Al-Fatihah berkali-kali, kemudian kita tidur, nanti akan dikasih tahu oleh si kiai tersebut akan ngasih tahu langsung melalui mimpi kita. Dan ternyata benar katanya, dia membenarkan mazhab itu. Ya, pendapat itu dia benarkan. Dia bangun pagi, kemudian dia siap-siap berangkat.
Dia ingat dalam mimpinya tadi malam disebutkan. Naik ini sampai sini, nanti dia ketemu tujuan. Ternyata pas dia ketemu, langsung kamu yang tadi malam minta supaya ketemu sama saya. Kaget kan Pak? Ada orang yang seperti itu. Saya kaget karena yang disampaikan oleh penceramah sufi itu yang disampaikan. Kaget kok sampai itu begini ceramah yang diundang ke masjid ini gitu loh kan. Tapi nggak ada masalah. Ini jangan sampai di ini ya. Cuma saya kaget aja. Ya Allah. Kok sampai begini yang disampaikan ke umat ya. Dari mana dia bisa mengetahui hal itu? Nabi SAW. Ada orang yang ingin ketemu sama Nabi. Apa yang dilakukan? Pengen ketemu sama Nabi. Dia antar sama sahabat. Di sini. Ketemu sama Nabi. Enggak ada yang katakan Nabi kalau kalian mau ketemu sama saya, baca surat ini berkali-kali. Nanti ketika kamu tidur saya akan datang jemput kamu. Enggak ada kayak gitu. Secara Islam tidak ada seperti itu. Nah, ini contoh-contoh mazhab yang batil. Adapun dari kelompok-kelompok yang banyak itu sudah banyak sekali kelompok sekarang. Ya, mereka mengkelompok-kelompokkan diri dalam Islam dan mereka mengatakan kelompok kami adalah kelompok yang paling benar. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok mengatakan ya ini kelompok kami yang benar. Tapi yang paling benar hanya dua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktukum amrayni lan tadillu ba'da in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Nabi tidak meninggalkan harta, Nabi tidak meninggalkan jabatan. Nabi tidak meninggalkan warisan yang banyak. Tetapi Nabi cuma meninggalkan dua perkara. Apabila dua perkara ini kita gunakan, kita amalkan, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar dari dua hal ini sesat sudah. Wallahu taala a'lam. Cukup ya? Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Oh ya, ada ibu yang bertanya. Silakan ibu. Agar menjadi manusia langit. Masya Allah. Maksudnya menjadi manusia langit ini sebenarnya ada pembahasan di setelahnya. Ada pembahasan di setelahnya ini, tapi nggak apa-apa saya bacakan sedikit aja sekilas. Ya, ada pembahasan sedikit sekilas dari ini ada berapa poin? Ada 6 poin. Ya, pertama di sini disebutkan kita perbaiki keyakinan kita atau manhaj kita, ini yang pertama. Manhaj itu apa lagi? Jalan, arah kita itu harus kita perbaiki. Kemudian apa yang kedua? Ijtinabul bid'ah, menjauhi perbuatan bid'ah. Kemudian yang ketiga iltizamul jamaah, selalu mengikuti jamaah. Jamaah di sini siapa maksudnya? Ya, mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Jangan keluar dari hal itu. Kemudian yang keempat al-ikhlas, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima al-iktsar min qiraatil Quran wal azkar. Kita memperbanyak membaca Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah. Kemudian yang keenam ini poin yang paling penting, at-tafaqquh fid din, yaitu belajar. Belajar apa, Pak? Agama. Dengan kita belajar agama, kita bisa mengetahui kalau kita ingin jadi manusia langit, ya maksudnya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka banyak belajar agama. Ini poin yang paling penting. Ya, kalau kita nggak belajar, nggak tahu apa-apa. Baik, cukup Pak ya. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.